sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Salam Sahabat. Nah, kali ini gua bakal ceritain tempat-tempat atau lokasi-lokasi horor yang ada di Jakarta. Nah, emang menarik sih menurut gue ya. Gue juga suka gitu buat cari tahu cerita-cerita atau kisah-kisah horor yang waktu kecil cuman kayak ditakut-takutin gitu ya kan. Akhirnya ya sampai sekarang gue cari tahu gitu apa bener gitu, apa cuma mitos atau apa cuma kabar burung atau cuma gimmick doang. Makanya gue cari tahu. Ya mungkin beberapa ada yang ceritanya benar, ada juga yang masih dianggap mitos. Nah, untuk segmen Bergidik Kamis malam kali ini, gue bakal kasih tahu tempat-tempat horor yang ada di Jakarta. Nah, yang pertama ini adalah Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut. Siapa sih yang nggak tahu ya kan? Siapa sih yang nggak tahu Taman Pemakaman Jeruk Purut ya kan? Bahkan sering dijadiin lokasi buat kayak uji nyali atau kayak buat ini cari tahu keberadaan makhluk-makhluk halus gitu, kayak semacam jejak-jejak paranormal atau yang lain sebagainya deh. Kadang-kadang juga kan masyarakat awam kayak kita gitu suka kepo ya, sebenarnya ada apaan sih di dalam Taman Pemakaman Jeruk Purut itu. Apa mungkin ada bener gitu yang diceritain banyak orang, kayak hantu anak lah atau apalah. Nah, tapi di sini uniknya, bukan unik sih, maksudnya ada satu legenda. Jadi di Taman Pemakaman Jeruk Purut ini konon katanya ada penampakan atau hantu seorang pastor yang kepalanya dipenggal. Banyak orang yang sering diliatin sama hantu pastor yang kepala buntung gitu. Jadi di sini gue baca di artikel di internet ya, gue baca di salah satu artikel katanya jeruk purut ini sering dijadiin kayak tempat-tempat uji nyali atau tempat-tempat ya orang-orang yang penasaran buat datang melihat apa sih sebenarnya yang ada di dalam jeruk purut. Nah, orang-orang di masyarakat sekitar gitu katanya sering melihat penampakan pastor kepala buntung. Jadi ceritanya itu katanya dulu, gua gak ngerti deh ini ceritanya gitu, orang lewat ya kan, harus sekedar lewat doang atau gimana, gua gak ngerti. Jadi orangnya itu ngelihat kayak seorang pastor gitu, pastor yang ada di kompleks pemakaman Jeruk Purut itu ngelihat pastor bawa kepalanya sendiri itu. Jadi kepalanya buntung tapi tangannya dia megang kepalanya dia sendiri, dan uniknya diikutin sama anjing hitam di belakangnya.
Begitu anjingnya katanya gede, pasturnya gede, kepalanya buntung, tapi dia nenteng kepalanya sendiri dan diikutin sama anjing di belakangnya 2. Itu sih cerita legenda, cerita horor gitu yang emang katanya sih beberapa orang pernah ngelihat hal-hal kayak gitu. Dan pengunjung juga, maksudnya banyak orang jadinya mengunjungi Taman Jeruk Purut ini. Jadi kayak misalnya gue nih awam kan nih, kepo gitu, datang ke Jeruk Purut ini, gue pengen lihat gitu sebenarnya bener gak sih ceritanya gitu. Terus banyak juga kan kayak misalnya youtubers atau orang-orang yang pernah mengunjungi pemakaman Jeruk Purut ini, katanya ada yang gangguin lah atau ada yang nampakin lah sekilas, tapi ada juga yang nggak sama sekali ditampakin, tapi ya itu bawaannya merinding. Ya menurut gua sih emang kalau hal-hal kayak gitu sebenarnya pasti ada, cuman ya nggak mungkin dia setiap saat dia munculin wujudnya dia, karena kan masa iya setiap ada orang yang datang ke Jeruk Purut ini terus dia wujudnya dia nampakin gitu ya, pastor bawa kepala sendiri sama anjingnya, itu nggak mungkin lah, nggak mungkin setiap kali kita ngunjungin sih, nggak mungkin dia pasti muncul, nggak mungkin. Dia bukan kayak sirkus, dia bukan kayak ajang pertunjukan, enggak. Bagi dia ya enggak, dia cuma mau nampakin ya kalau dia emang pengen nampakin aja gitu. Itu sih yang gue tahu ya untuk di TPU Jeruk Purut. Terus yang kedua ini ada cerita dari Rumah Kentang. Rumah Kentang ini sebenarnya di Bandung katanya juga ada. Terus yang ini sih gue baca yang ada di Jakarta gitu. Nah, dulu rumah ini katanya ditempati sama satu keluarga gitu. Terus satu keluarga ini katanya, sebentar gue cek, jadi mitosnya mitos si Rumah Kentang ini katanya dia ditinggalin oleh satu keluarga. Nah, katanya ibunya sedang merebus kentang gitu dalam panci besar, terus nggak sengaja katanya anaknya masuk ke dalam panci yang rebusan kentang gitu. Katanya sih nggak tahu benar apa enggak, akhirnya meninggal tuh anak. Terus lokasinya juga gue nggak tahu nih ada di mana. Dan ada lagi juga di Rumah Kentang itu katanya pembantunya mutilasi anak kecil, terus dijadiin sup kentang, anjir. Dijadiin sup kentang, gila gitu, gila kalau kata gue, dijadiin sup kentang. Jadi anak kecil dibunuh, jadi kayak anak nakal nih, pembantu rumah tangga, dia kesel nih sama anak itu, terus kesel dimutilasi anaknya, nggak tahu anak siapa, pokoknya anak majikannya deh, mutilasi terus dijadiin sup kentang, dipotong kecil-kecil dagingnya. Gila ya sih menurut cerita-cerita yang kayak gitu. Jadi Rumah Kentang ini, jadi katanya banyak orang lewat di depan Rumah Kentang ini, gue juga nggak tahu adanya di mana. Orang lewat tapi dia kayak nyium bau rebusan kentang gitu, terus sama kayak apa dah namanya, dia nyium bau kentang sambil denger anak kecil teriak nangis, padahal itu rumah udah kosong. Jadi pas semenjak itu rumah dulu kan sempat ditinggalin sama yang punya, nah kosong tuh, nggak ada yang tempatin, akhirnya terbengkalai gitu. Anehnya setiap orang yang lewat situ, orang nyium bau-bau rebusan kentang gitu.
yang bawa rebusan kentang sambil denger anak kecil nangis, teriak-teriak. Terus nggak ngerti lagi deh gue. Ada yang dengar anak kecil lagi main-main di dalam rumah itu, suara mainan kayak orang ketok-ketok mainan, atau ya anak kecil ketawa lah, apa nangis lah. Itu malam. Ada yang tahu gak sih itu rumah ada di mana? Gue penasaran anjir. Pengen gue lewat aja, nggak berani gue masuk. Itu aja sih yang gue tahu tentang rumah kentang. Yang ketiga ada namanya Menara Saidah. Tapi sih nggak tahu Menara Saidah kan yang ada di Jakarta, yang di dekat Pantai Haryono. Nah, di Menara Saidah ini banyak orang-orang pada kayak cerita-cerita, banyak orang yang punya cerita-cerita horor mengenai gedung ini, gedung apa, Menara Saidah. Jadi dulu gedung ini kayak gedung perkantoran gitu ya kan, arsitek Romawi begitu, gede, cakep gedungnya, tinggi, dia ada 28 lantai. Terus di sini juga gue baca gedung ini punya salah satu PT besar yang ada di Jakarta juga. Terus tapi akhirnya ditutup karena mungkin saat pembangunan tanahnya, ada yang bilang sih gedungnya miring, jadi susunan apa, pondasi tanahnya tuh kayak miring gitu, jadi ngeri roboh. Akhirnya pas itu gedung udah nggak boleh operasi, akhirnya kosong tuh bertahun-tahun, sampai sekarang kosong sih kalau nggak salah ya. Waktu itu masih kosong, dan banyak orang yang ngelihat saat lewat depan gedung itu, katanya orang lihat ada kuntilanak merah, bukan putih lagi, merah, atau besok ada yang warna kuning atau ada yang warna hijau. Ini serius, ini di sini ada orang lihat kuntilanak merah gitu di dalam gedung tersebut. Terus banyak orang juga ada cerita-cerita mitos gini. Jadi dasarnya gedung menara ini adalah tempat tinggal kuntilanak merah dan koloni siluman-siluman gitu. Jadi di dasar gedung Menara Saidah ini tempat tinggalnya makhluk-makhluk halus gitu, dari kuntilanak merah, koloni-koloni siluman-siluman gitu. Mereka tinggalnya di situ memang katanya. Tapi kalau menurut cerita yang beredar sih emang banyak sih orang yang ngeliat kuntilanak merah gitu. Sampai gue nyari browsing di internet ya kan, nanti banyak juga yang ngalamin melihat itu. Terus ada cerita juga, jadi dulu ada paranormal gitu ya kan, dia kayak ya paranormal ya kan, bisa komunikasi sama makhluk-makhluk yang kayak gitu. Terus katanya si kuntilanak ini adalah korban kecelakaan kereta. Nah, kecelakaan kereta yang berada di dekat menara itu, emang sebenarnya ada stasiun kereta sih di dekat situ. Berarti ya mungkin setannya yang kecelakaan situ, korban kecelakaan ya. Ada gedung bagus nih, boleh lah, kayak apartemen, dia tinggal di situ, kira tempat tinggal makhluk kayak. Terus emang jadinya kuntilanak itu korban kecelakaan kereta. Terus dan kecelakaannya pun gak jauh dari Menara Saidah itu. Dan koloni siluman ini yang ada di dasar gedung tersebut merupakan dari praktik pesugihan. Jadi menara itu sempat dijadiin tempat untuk melakukan praktik pesugihan gitu. Jadi orang-orang ada yang nganggap menara ini adalah menara keramat atau menara untuk kayak pesugihan gitu deh. Jadi ya gitulah, ya tahu sendiri kan, orang tempat kalau udah dijadiin tempat pesugihan pasti banyak lah makhluk-makhluk halus kayak gitu kan, namanya pesugihan, ngasih sesajen ya kan, berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib.
pasti ada yang kayak gitu-gitu, pasti deh. Terus juga ada pesanan dari, jadi ada ojol dapat pesanan, nggak tahu ojol, nggak tahu apalah, gue nggak ngerti. Jadi dia dapat pesanan dari gedung itu, anjir. Dapat pesanan dari gedung, dari Menara Saidah. Tahu sendiri Menara Saidah kan udah berhenti operasional dari lama, udah kosong dari kapan tahu ya kan. Dia dapat pesanan dari situ. Nggak tahu itu fiktif atau gimana, tapi horor kan jadinya kalau sangkut pautin sama gedung kosong gitu. Nah, yang keempat adalah jembatan Ancol. Nah, siapa lagi yang nggak tahu ya kan jembatan Ancol, kisah horornya, wisatanya, ya kan, semuanya ada deh. Nah, di sini gue dulu waktu kecil juga sempat nonton bioskop film Si Manis Jembatan Ancol gitu kan. Ada tuh kan banyak film berbagai versi Si Manis Jembatan Ancol gitu. Dan di sini gue baca juga di salah satu artikel yang ada di internet, jembatan Ancol ini sering ditemuin orang. Maksudnya di jembatan Ancol ini orang sering nemuin kayak makhluk semacam kuntilanak gitu, putih ya kan, rambut panjang, di pinggir apa jembatan. Sering deh orang denger tangisan perempuan, terus ngeliat sekilas gitu ada perempuan lagi berdiri di pinggir jalan jembatan gitu. Nah, ceritanya juga jadi mitosnya sih dulu di jembatan Ancol itu tempat buang mayat perempuan korban pemerkosa gitu. Jadi perempuan itu mayatnya dibuang di jembatan Ancol. Di jembatan Ancol itu kan kayak ada air ngalir gitu, jadi buang di situ. Jadi perempuan itu diperkosa, akhirnya tuh dia dibunuh, terus jasadnya dibuang di situ. Akhirnya itu sih katanya juga ceritanya waktu zaman Belanda dulu. Jadi waktu Jakarta juga namanya masih Batavia katanya. Terus perempuan itu diperkosa, akhirnya dibunuh ya kan, terus dibuang sih. Nah, itulah jadinya mungkin jasadnya masih penasaran atau arwahnya gitu ya kan, kematian gak wajar, terus itu dibuang kan mayatnya juga, jadi arwahnya kayak gentayangan gitu menurut itu setempat sih. Dan juga pengalaman masyarakat sekitar yang pengunjung Ancol gitu, kadang-kadang suka ada yang lihat perempuan berdiri di Ancol, baju putih, rambut panjang, tahu itu siapa ya kan. Kita sih positif aja ya, kali aja deh emang itu perempuan, ya emang perempuan sih, siapa lagi. Terus ini yang kelima, yang terakhir nih. Yang kelima ini adalah rumah mewah berhantu yang ada di salah satu sudut kota Jakarta. Ini rumah mewah nih sebenarnya, cuman gue nggak bisa sebutin ini di mana. Dulu konon katanya rumah mewah ini ditempatin oleh satu keluarga kaya, tapi keluarga kaya ini akhirnya dirampok sama orang, sampai akhirnya satu keluarga ini dibantai, dibunuh semuanya, dan harta-hartanya dirampok semua sama penjahat, nggak tahu siapa. Akhirnya pemiliknya meninggal dan dibunuh seketika gitu, barang-barang diambil, nyawa juga dihilangin, dibunuh. Akhirnya itulah mulanya rumah ini jadi horor. Akhirnya kan rumah ini nggak ada yang nempatin, kosong. Jadi kadang-kadang orang
suka ada yang dengar suara orang manggil gitu, ada yang orang manggil gitu. Terus itu ada kayak, pokoknya kayak ada kehidupan di rumah kosong itu deh. Orang lewat kan kayak ada kehidupan aja gitu di dalam rumah itu, padahal kan itu rumah kosong udah lama banget nggak ditempatin. Nah, ada lagi satu cerita. Ini katanya nih, dulu ada tukang nasi goreng lewat depan rumahnya. Terus rumah kosong itu padahal, tapi tukang nasi goreng ini gak sadar kalau itu rumah kosong. Dia dipanggil kan sama si penghuni rumah kosong itu, panggil tapi dari dalam. Nah, tukang nasi gorengnya gak ngeliat orang yang manggil. Ini dia dengar suara, "Mas, pesen nasi goreng," katanya gitu. Terus pesanannya nanti dibawain aja masuk ke dalam. Itu tukang nasi goreng itu buatin pesanan nasi goreng itu. Nah, dibuatin tuh sama tukang nasi goreng, akhirnya jadi dibawa semua tuh masuk ke dalam sama tuh si tukang nasi gorengnya, masuk ke dalam rumah. Karena kan si yang minta pesan tadi kan minta dibawain aja langsung masuk ke dalam rumah. Akhirnya si tukang nasi gorengnya selesai buat, bawalah nasi goreng yang udah jadi ke dalam rumah. Nah, pas si tukang nasi goreng ini masuk ke rumah, padahal kan itu rumah kosong, ya kan? Rumah kosong, gak ada yang tempatin. Terus tukang nasi goreng itu nggak sadar kalau rumahnya rumah kosong. Kira tukang nasi goreng itu masuk dalam, udah itu abang tukang nasi goreng gak keluar lagi dia tuh, udah nggak keluar lagi dari rumah itu. Sampai katanya gerobaknya masih ada di luar, tapi orangnya nggak ada, yang tukang nasi gorengnya nggak ada, masuk dalam nggak keluar lagi, udah nggak pernah nongol lagi sampai sekarang katanya. Ya iyalah, ya kan, lu lewat nih, lu jualan nasi goreng, ya kan, lewat depan rumah kosong ada yang manggil pesen nasi goreng. Kalau udah jadi suruh masuk dalam, manterin dalam, padahal itu rumah kosong nggak ada penghuninya. Lu masuk, terus lu nggak bisa balik lagi keluar, anjir. Gerobak lu ada di depan rumah. Orang bingung dong, abang kemana? Depan rumah kosong sampai sekarang nggak ada lagi tuh abang nasi goreng, nggak nongol lagi, nggak keluar lagi tuh dari rumah itu. Ya makanya susah juga sih, namanya dagang ya kan, ada orang mau beli kita buat. Tapi horor juga anjir, rumah kosong udah bertahun-tahun ya, ada yang pesen nasi goreng terus minta dibawain, karena nggak balik lagi tuh abang. Semoga si abang ini, kalau misalnya emang ini ceritanya bener nih bang nih ya, semoga lo tenang deh di alam sana ya. Ya mudah-mudahan sih ini cerita nggak bener, maksudnya cuma fiktif. Kalau misalnya emang bener ya mudah-mudahan lo tenang nih bang di alam sana. Nah, untuk video bergidik Kamis malam kali ini cukup sampai di sini aja. Next video gue bakal kasih cerita atau pengalaman horor yang pernah gue alamin atau kalian pernah alamin. Kalian juga bisa share ke gue melalui email atau DM Instagram. Nah, sampai di sini aja untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Tapi jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergidik Kamis malam.